Ya, mari Kak Cynthia. 10 menit. Sorry ya Pak. Boleh minta buat audio. Di sini kami dengan Bapak Pendeta Eko, boleh perkenalan? Ya, selamat jumpa. Nama saya Pendeta Nikodemus Eko. Saya melayani di GKI Geraha Raya. Saya berada di sini bersama dengan sekitar 400 anggota jemaat. Kenal singkat ya. Iya. Pak, jadi saya di sini mau bertanya tentang toleransi. Saya pengen bertanya tentang toleransi. Ini saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan tokoh agama tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia, khususnya di era modern yang penuh tantangan teknologi dan informasi? Ya, jadi idealnya agama harus saling menghormati ya, saling menghargai karena masing-masing punya nilai kebaikan. Oleh karena itu di Tangerang Selatan kita ada forum komunikasi umat beragama Tangerang Selatan ya. Jadi kalau kakak-kakak ini bersedia bisa wawancara dengan beliau, namanya Bapak Haji Wahyudi Supri. Nanti wawasan kalian akan lebih terbuka luas. Nah, kami di FKUB bisa saling terjalin hubungan yang indah. Ya, secara pemuka agama hubungannya indah sekali. Bagus di Tangerang Selatan, saya katakan toleransinya sangat bagus. Mengapa saya bisa katakan toleransinya sangat bagus? Gereja ini ketika kemarin ini, tahun ini belum lama ini, kami minta tanda tangan warga, baru diberi. Jadi warga yang non Kristen itu tanda tangan. Kami minta 60, justru 70 tanda tangan. Pak RT juga setuju tanda tangan, Pak RW juga, Pak Lurah, Pak Camat itu. Jadi toleransinya di wilayah Geraha bagus banget. Secara umum di Tangerang Selatan juga bagus. Nah, kalau bicara media sosial itu sepertinya tidak bisa digunakan sebagai ukuran ya. Karena siapapun boleh upload, bikin konten yang kadang-kadang isinya itu membuat menjadi panas telinganya. Nah, itu menurut saya kalau di media sosial itu banyak orang yang tidak bertanggung jawab lah menurut saya. Ya. Iya. Sebenarnya kalau di Tangerang Selatan Bagus banget. bagus sekali. Bagus banget. Di daerah Geraha juga bagus banget. Ya, karena kami gereja ini membuktikan ketika tadinya kami ragu, mungkin ya, karena apa? Di daerah lain kan banyak ditolak, tapi ternyata di Tangerang Selatan kami minta tanda tangan 60, 70 orang. Itu pun kalau kami mau nambah waktu bisa 100 orang itu. Cuma kan kami terbatas waktu. Jadi kami udahlah, 70 aja udah cukup. Dan biasanya ketika kami minta, ini harus ada perwakilan warga dari tokoh Thomas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ya. Kami minta mereka perwakilan sebanyak 9 orang kami bawa ke Pamulang karena kantor FKUB di sana bersedia. Kami mau untuk rapat itu rapat. Datang semua. Padahal mereka harus bekerja. Jadi toleransi di sini sangat bagus. Terutama di Geraha Raya. Tapi secara umum di Tangerang Selatan juga bagus banget. Iya. Saya lanjut ke Iya. pertanyaan berikutnya. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga dan meningkatkan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia? Tantangannya itu yaitu tadi saya di depan mengatakan, karena sekarang teknologi luar biasa, siapapun bisa bikin konten. Bahkan bikin kontennya itu bukan karena ingin memberikan ilmu, tetapi demi sekedar subscriber dan monetisasi.
akhirnya apa? Yang mereka buat itu sesuatu yang nggak mutu menurut saya. Sehingga apa? Kami harus menjawab satu-satu. Ada pertanyaan ini kami jawab, pertanyaan ini kami tantangannya di situ. Jadi kita sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang mungkin niatnya tidak ada niat untuk memecah belah, itu nggak ada niat. Cuma karena salah informasi akhirnya menjadikan. Tapi kembali lagi saya katakan, secara umum di Tangerang Selatan itu tidak begitu benar, tidak terlalu naik, tidak terangkat ke permukaan. Karena apa? Tokoh agama di Tangerang Selatan itu erat, hubungan satu dengan yang lain sangat erat. Buka. Dari wilayah. Iya, dari kalau FKUP kan ada 6 agama itu. Ya, itu erat banget. Jadi kalau kamu ketemu, kenalan, kemudian saling bersapa itu sudah apa banget. Ya tantangannya yaitu ada beberapa orang yang saya tidak bertanggung jawab membuat konten yang akhirnya membuat kesalahpahaman yang harus kami luruskan. Begitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana solusi yang dapat ditawarkan oleh para tokoh-tokoh agama untuk mendorong harmoni sosial dan mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama? Memperbanyak pertemuan. Jadi itu dilakukan juga oleh FKUP Tangerang Selatan. Memperbanyak pertemuan. Kemarin baru aja kita laksanakan jalan sehat kerukunan. Jadi semua agama ada perwakilannya ya, tidak mungkin semuanya yang perwakilan datang boleh jalan sehat. Dari situ seandainya setiap agama ini mengutus 30 orang, malah lebih 30 orang ini saling kenal, paling tidak kenal wajah. Nah kalau kita ketemu kan bisa menyapa. Temennya yang tadinya nggak kenal jadi kenal dengan kita, menyapa lagi, kenal dengan kita. Akhirnya tanpa disadari ketika terjadi konflik, aku kenal dia. Kalau aku nggak kenal, lalu ngomong-ngomong gimana sih ini? Oh udahlah, karena biasanya kalau sudah saling kenal, masalah jadi cepat terdalam. Ya sama dengan kita lah. Kalau kaki kita keinjek sama teman kamu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi kalau keinjek sama orang yang belum kenal, oh tentu bisa marah-marah gitu ya. Makanya yang dibutuhkan adalah memperbanyak acara di mana melibatkan seluruh umat beragama. Itu akan memperkecil gesekan-gesekan. Karena bagaimanapun juga harus diakui ada beberapa orang yang yaitu tanpa sadar telah menimbulkan memperlebar perbedaan. Sehingga kalau tidak disikapi dengan bijak ya lama-lama akan cepat berkembang. Jadi kalau kita sikapi dengan bijak, kita saling kenal, saling menyapa, artinya perbedaan ada, tapi bisa saling menghargai. Ya, kamu baju ini kamu suka baju kuning, aku suka baju hijau, ya ayo kita jalan bareng. Jadi nggak pernah masalahkan enggak. Gitu. Itu menurut saya begitu. Kalau di dunia digital tidak saling bertemu, itu saling betul. Jadi dunia digital kan itu hanya satu arah ya. Kita ingin mendengar, kita mau komplain nggak bisa, kita nulis di komen itu juga nggak kebaca, atau skip kan bisa ratusan ribuan orang itu, apalagi kalau udah caci maki segala macam, nah itu ya memang. Tapi kita tidak bisa membatasi konten seperti itu, nggak bisa. Itulah kenyataan yang dihadapi, disikapi dengan bijak. Makanya saya meminta kepada pemuda remaja di sini yang masih muda-muda kan senang lihat itu. Saya bilang kalau kalian lihat konten YouTube yang isinya kok agak gimana, konsultasi banyak supaya jangan menafsir sendiri. Itu yang saya serukan kepada teman-teman yang masih muda-muda itu, orang-orang tua juga iya. Kalau melihat konten YouTube dan akhirnya saya pun lihat konten YouTube. Jika kalau ada ini, berarti lihat ini enggak? Iya. Nah, ini artinya begini, enggak begitu. Karena saya pun juga
nonton YouTube juga untuk memberi pemahaman. Iya, ya yang lihat sih nggak banyak, sehari paling 2.000 orang ya, nggak banyak banget enggak. Itu harian itu setiap hari, selalu pagi sore, kayak mereka mempunyai pemahaman yang benar. Itu tugas semuanya. Kalian ini bisa bikin konten YouTube yang membangun, bisa itu membangun supaya terjadi kerukunan yang kan beda. Anak muda kan lebih kayak masjid ya, pikirannya lebih bebas gitu ya. Kalau saya kan masih tradisional banget begitu aja bosan. Nah, kalau saya sarankan jika kalian ingin mendalami lebih jauh lagi, berwawancara dengan Bapak Haji Mahdudin Sukri di FKUB. Itu Tapi itu ketuanya apa? ketuanya. Beliau ini sangat welcome banget dengan anak-anak muda, menjelaskan supaya kalian lebih mendalami lagi tentang kerukunan agama di Tangerang Selatan. Dia itu banyak ide Bapak Haji Mahdudin Sukri. Nah, kalau nanti kalian mau hubungin, nanti saya kasih nomor HP. Tadi minta YouTube channelnya nanti kita masukin di YouTube, masukin di video kita boleh? Oh ya, boleh sih. Kita channelnya aja. Oh, channelnya Biar aja. orang juga tahu. Bapak kan mengajarkan tentang Ya, tentang ini, tentang saya bikin renungan ya, bagaimana kita bersikap hari ini supaya dengan sikap itu kan terbangun sikap yang benar. Kalau sudah sikapnya sudah benar, mereka mempunyai pemahaman yang benar, mandang orang lain juga benar. Pikiran udah positif, mandang orang lain pasti positif. Nah, itu yang sedang saya lakukan. karena itu masuk yang bagus gitu. Iya. Akan kalau bisa nanti kita masukkan Boleh. apa channelnya Iya. buat memberi orang pandangan juga lebih lanjut lagi dari video. Tapi itu secara Kristen ya. Oh iya lah Pak. Ini Soalnya di news cukup diverse. Oh gitu ya. Iya cukup banyak. Ya. Nah, itu saya bagus. Kalau sedikit subscribernya belum cukup. Lumayan. Ini, Lumayan. ya belum sampai Ribu atau belum sampai ratusan ribu. Masih sekitar 5.000-an. Itu sih udah banyak. Banyak, lumayan. 5.000 orang itu udah satu kampung. Baru kampung itu ya. Kalau pagi ini yang lihat baru 670. Tapi kan mereka lihatnya sampai selesai. Jadi lihatnya bukan setengah-tengah, langsung nonton sampai habis. sampai habis. Sebagian besar sampai habis. Iya. Keren. Saya udah punya video itu sekitar 8.000 ya, 2.000 video kayaknya. Berarti udah kalau mungkin tiap hari udah sekitar berapa tahun? Saya sejak tahun 2000, April 2020. Oh, 18 April. tahun ini. Lama sih, lama ya. Itu. Jadi kalian tuh bisa tuh membaca di YouTube yang bagaimana supaya kalian bisa berperan serta di dalam mengharmoniskan antar umat beragama. Itu buat solusi lah. Iya. Bisa buat solusi. Buat video-video pendek 5-8 menit. Kan sekarang semua juga pakai HP, HP-nya udah canggih-canggih ya. Kalau yang iPhone kan nggak goyang, bisa. Kalau untuk suara mah gampang lah. Suara dari HP masukkan ke Audacity, diolah, dinaikkan bassnya, turunkan treble-nya di atas. Itu kan jadi bagus, tambah reverb, tambah bagus itu. Iya. Kayak suara di ruangan. Jadi bagus. Iya, jadi bagus. Karena saya mainnya juga di Audacity, naikkan ininya, turunkan ininya, coba itu. Kualitasnya. Iya, kualitasnya diturunin bassnya, naikin ininya. Jadi suaranya lebih kayak lebih banyak gitu ya, bukan terlalu mendem. Gitu. Itu akan sangat luar biasa. Apalagi daerah Alam Sutra itu banyak tempat yang sangat bagus untuk apa? Ya. Di belakang binus ini binus asal, binus yang Alam
langsung. Nah, itu belakangnya itu kan ada danau yang itu bagus banget itu. Oh, iya, Ini. bisa. Oh, bagus banget itu. Iya. Kalau kalian punya ya nggak usah selalu apa ya, sebulan sekali, sebulan 2 kali. Gitu. Itu secara tidak sadar kalian sedang membina orang untuk dalam memperbaiki negara ini. Peran sekali. Sangat luar biasa. Kan cukup punya beberapa 6 orang lah. Ya. Iya. Itu bisa banget itu. Saya tiap hari kok pagi sore. Sekarang saya tadinya pakai editor Premiere Pro itu. Premiere Pro. Ternyata berat banget. Akhirnya sekarang saya pakai Cap. Nah, itu lebih enteng. Iya. Lebih simpel dan tek udah selesai. Tadinya pakai Premiere Pro yang bagus, sangat jernih gambarnya. Tapi ya itu kalau render itu waduh lamanya. Juga yang lain. Iya. Kalian lagi masih muda, masih menempuh studi, berperan di situ. Sebagai bukti nyata ya, aku ikut serta. Karena sekarang orang bagaimanapun juga itu udah kalau baru nganggur udah nggak ada yang lain YouTube buka. Kalau nggak YouTube, TikTok, masa TikTok belum ada waktu sih, saya nggak main di TikTok. Ya, ada lagi pertanyaan? Sepertinya sih udah itu aja. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaannya sudah dijawab, sudah jelas dan ini sangat membuka mata juga. Ya. Bisa ntar kita lihat juga dari channel Bapak. Ya, Ya, hidup juga sih. jadi saya kalau bikin YouTube itu depannya saya bikin pengajaran, belakangnya saya ajak mereka jalan-jalan. Ya, saya ajak jalan-jalan itu kegiatan saya hari itu kemana, saya mereka ajak jalan-jalan. Contohnya kayak kemarin dari apa ya, hari Merdeka. Itu jalan masang iklan. Jadi depannya, nah saya belakangnya saya ajak mereka jalan-jalan. Ini di dekat rumah saya. Rumah saya di sini di daerahnya sini. Nah ini kemarin hari Jumat. Ini di depan rumah. Iya di dekat rumah. Dan saya ceritakan saya hari ini kemana. Saya syuting. Itu biasanya orang nunggu ini. Ya. Atau saya kalau naik motor. Kalau naik motor saya juga syuting itu. Iya. Jadi mereka kemudian bertanya itu di daerah mana gitu. Saya makan, saya syuting. Dan mereka akhirnya tanya, jadi mereka itu juga saya kadang-kadang menanti-nantikan hari ini atau mana ya. Ini kemarin hari Mei, kemarin hari Kamis. Jadi ada unsur vlognya juga. Iya. Ini saya di YouTube itu durasinya 20 sampai kadang-kadang sampai 30 menit. Dan mereka lihat dari awal sampai akhir. Iya. Jadi harus kemana? Ini besok Senin kan saya mau ke Bandung. Dari Bandung nanti ke Purwokerto, di Purwokerto ke Gombong nanti langsung Jakarta atau ke Jogja saya belum tahu. Nah itu perjalanan saya. Ya. Saya kalau ini saya kameranya pakai iPhone. Kalau biasanya saya pakai DJI yang kecil itu yang pakai magnet itu. Oh, Nah, itu pakai itu. Jadi mereka itu kemudian, hari ini aku kemana ini? Ini kayak yang kemarin.
Jadi orang ini loh mana gitu. Coba kalian kalau ini sedang ini bersama dengan dosen dengan apa, bikin kayak mini podcast dengan dosen. Udah rekam aja pakai HP. Hasil suaranya olah pakai Audacity. Itu udah kayak di studio. Iya, ini kan. Udah, ini biasanya saya. Nah, nah itu kan jadi besok lagi nanya kok besok kemana? Jadi mereka ingin melihat karena besok apa belakangnya penasaran. Jadi kalau cuma renungan biasa orang males. Biar ada interaksinya ya. Iya, ada interaksinya. Biasanya saya kalau ketemu orang saya wawancara dengan orang itu. Lalu saya mengambil apa sih yang baik dari orang itu. Ada di desa petani itu sebenarnya apa? Asal dia aku bisa makan pakai ikan asin aku udah bersyukur, aku terima kasih. Nah itu kan menjadi nilai tersendiri. Dalam sutra banyak, dalam sutra itu jenjangnya kayak gini, antara yang super kaya dan yang super miskin itu ada. Kalau kalian ngomong explore itu sekitar belakang itu orang yang super kaya ada di dalam sutra, orang yang super miskin juga ada. Itu diekspor, diambilkan. Orang akan membuat sadar. Ternyata di sekitar itu ada orang yang masih tidak seberuntung aku. Itu bisa mempengaruhi. Bisa lah kalian lakukan, bisa atau masih muda. KP punya semua. Tinggal gunakan. Kalau edit sekarang gampang pakai HP juga bisa. Audacity nggak bayar. Gratis. Cara belajarnya bagaimana lihat aja di YouTube bagaimana saya nggak bisa. Saya belajar itu bertahun-tahun sejak tahun 2020 sampai hari ini saya masih belajar terus gimana gunain ini, gimana gunain ini. Ya, oke, ada lagi. Cukup sih Mas. Ya, selamat belajar ya. Iya. Sukses selalu. Ya. Terima Masih ya, oke, terima kasih ya. Oke, mari. Terima kasih.